dengan tim nasional kita, tetapi Sintayong dan para pemain membuktikan bahwa kita pantas memang untuk lolos ke. Selama ini orang pesimis kan, pro kontra Sintayong, pro kontra naturalisasi. Sekarang sudah dibayar tuntas sama Sintayong dan mungkin pengurus PSSI bahwa kita berprestasi sekarang. Dan ini sejarah menurut saya, Bung Toel. Bos Elkan Bagot lah ya. Di era Erick Thohir. Sen Patinama masuk di era Erick Thohir di 2023. Elkan Bagot kan bukan naturalisasi. Ya, untuk apa ada kompetisi dalam negeri kalau kita selalu melihat orang yang ada di luar negeri? Itu mereka sekarang bermain luar biasa. Kalau sebaliknya mereka tidak mempunyai fak, ya gitu nggak usah main di timnas. Tim nasional. Proses tim nasional, membangun tim nasional dimanapun, teori sepak bola dari bawah, lalu lewat kompetisi. Begitu teori sepak bola Indonesia. Sekarang pelatih tim nasional Sintayong, dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih tim nasional naturalisasi. Good luck Indonesia. Good luck Indonesia. Sintayong Jawa. Sintayong Jawa. Sintayong Jawa. Good luck Indonesia. Good luck Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, persiapan timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Sintayong dan Komando Erick Thohir di Federasi Sepak Bola PSSI Timnas Indonesia tentunya sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dimana putaran ketiga adalah pertandingan yang sangat dinanti oleh para pecinta sepak bola tanah air, lebih khususnya secara umum. Jadi bagi para pecinta sepak bola dunia gitu ya. Dalam hal ini di bawah pelatih kepala Sintayong selalu mengenjot pemain-pemain diaspora. Kita sebut dia diaspora saja ya. Karena kenapa? Diaspora adalah pemain yang punya keturunan dari Indonesia yang pada saat itu ketika masa kecil adalah ya yang pastinya selalu melalui proses yang sangat luar biasa di negaranya di Eropa di sana. Kalau kita sebut ya pemain diaspora adalah pemain keturunan yang sedang bepergian ke luar negeri dan saat ini ketika mendapatkan panggilan dari Pak Erick Thohir itu pulang ke tanah leluhurnya yaitu Timnas Indonesia. Sebut saja negara dengan kebanggaan kita yaitu dengan merah putih. Bagi kalian ya sobat-sobat Garuda yang anti kritik dan anti STI, lebih baiknya jangan teruskan untuk menonton video ini ya. Kenapa? Kalian pasti kejang-kejang ketika menonton video lanjutan berikutnya. Kenapa? Karena video ini adalah full panas dan bisa meningkatkan tensi darah ya. Yang awalnya biasa-biasa saja 100 ini menjadi 150 ya. Untung saja tidak sampai pada 200 dari tensi darahnya ya. Kita sebut saja ya, banyak sekali ya dari para pengamat ataupun siapa gitu ya yang mengatakan bahwa awalnya ketika gebrakan dimulai oleh Pak Erick Thohir bahwasanya genjotan melalui pemain naturalisasi yang awalnya kita sebut naturalisasi ya. Kenapa? Awal munculan naturalisasi itu adalah ketika pemain pertama yaitu pemain yang tidak punya keturunan tetapi bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun yaitu Gonzalez, salah satu legenda yang melegenda di Timnas Indonesia, Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali dan sebagainya ya. Jadi nama-nama tersebut tidak memiliki darah keturunan tetapi saat ini di bawah genjotan Pak Erick Thohir bersama kerjasama dari Coach Sintayong, Timnas Indonesia semakin sangar dan semakin kuat dalam permainannya. Kaki ke kaki, tiki takanya sudah luar biasa. Jadi saat ini Sintayong bersama Pak Erick Thohir sedang kerjasama untuk membangkitkan gelora semangat dari timnas muda kita, dari pemain-pemain lokal kita yang tidak abroad ya. Jadi lebih tepatnya saat ini adalah permainan yang sangat luar biasa dari yang dibangun oleh Coach Sintayong. Jadi kita dukung terus proses apapun yang dilakukan oleh Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir, kita dukung. Kenapa? Karena hal itu sahabat-sahabat Garuda akan membangkitkan secara signifikan, secara produktif dari permainan Timnas Indonesia itu sendiri. Jadi saat ini boleh kita katakan adalah proses instan. Kalau saat ini kita mengatakan ya proses dari bawah ke atas itu sulit sudah. Kenapa? Pemain lokal kita yang ada itu saja. Bahkan ini dikatakan oleh banyak dari pengamat, kalau pemain lokalmu itu bro
itu saja melawan Vietnam sudah ngos-ngosan, maaf ya saya sebut negara. Melawan Malaysia dulu ya, Indonesia itu sudah keok, sudah ya wah, kalau sudah nafasnya itu sudah ngos-ngosan. Jadi saat ini dengan kedatangan dari pemain diaspora yang ada di luar negeri pulang ke tanah kita, yaitu tanah leluhurnya di timnas Indonesia, permainan dari timnas Indonesia mendapat banyak sahabat-sahabat Garuda, mendapatkan banyak dari perhatian dari sepak bola luar. Arab Saudi, kemudian Jepang, Australia, kemudian Korea, dan lain dari rivalitas timnas Indonesia itu sendiri. Bahkan kemarin ya sempat ada yang mengatakan bahwa dari Malaysia ini mengatakan bahwa timnas Indonesia main di Piala Dunia itu tidak banyak yang senang ternyata ya. Bahkan mereka Malaysia mengatakan toh Indonesia sendiri akan turun lagi rankingnya kalau kalah di Piala Dunia. Enggak apa-apa ya, persoalan itu turun ranking, tetapi kerjasama proses yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong 3 tahun mendatang, maka target paling tidak itu adalah 100 besar untuk timnas Indonesia. Kenapa? Karena kedalaman dari skuad kita timnas Indonesia itu sudah luar biasa ya. Euforia tinggi dari kita boleh kita wahkan gitu ya, tetapi jangan juga terlalu berlebihan, karena kita perlu untuk memberikan dukungan kepada para penggawa timnas Indonesia yang akan main di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke sahabat Garuda, ini ada beberapa cuplikan yang nantinya ini pastinya akan mengakibatkan tensi tinggi ya dari para anti kritik atau anti STI atau lain sebagainya. Ya, so pasti saya akan tetap mendukung proses yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir di gebrakan dari timnas Indonesia yang saat ini, mulai dari timnas U16, 17, U19 dan U23 dan khususnya level senior. Timnas Indonesia sudah luar biasa ya. Jadi bagi kalian yang setuju dan tidak setuju, silakan tulis unek-unek kalian di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa ya sahabat-sahabat Garuda, tulis tanggapannya di kolom komentar ya, dan di like video ini, di subscribe channel ini, dan di share sebanyak-banyaknya agar mereka yang anti kritik, mereka yang anti diaspora, mereka yang anti naturalisasi, dan mereka yang anti Sintayong akan semakin kejang-kejang. Semoga tidak sampai kejang-kejang ya, karena kasihan juga lah mereka juga mendukung timnas Indonesia ketika bermain ya. Lain halnya kalau nggak mendukung ya terserah lah ya. Bersama saya salam olahraga. Jadi ini bukan soal yang basa-basi, soal yang nggak perlu, soal yang remeh-temeh, bukan. Ini soal dasar dari membangun sepak bola. Bahwa dalam proses pembentukan atau bahkan TC timnas U23 kan ada situasi yang turun tangan kan ketua umum, tarik rem darurat gitu loh. Bahwa ada yang tergores di klub, ada yang sudah bicara dari klub, ada. Contohnya Borneo, bahkan dengan sangat clear kalimatnya kan, eksplisit. Pelatih Sintayong ngomong langsung, bicara, karena itu memang catatan buat Sintayong selama ini itu kurang komunikasi, relasi kurang dekat dengan klub dan para pelatih. Kan sampai eksplisit, jangan sembunyi terus di belakang ketiaknya Erick Thohir, ketua umum gitu kan. Kan kita harus jaga football family ini. Saya kebetulan punya komunikasi dengan para sahabat-sahabat pelatih atau apapun, ada yang tergores. Pak Sumarji dengan baik tadi menyatakan, dan saya notice, mengucapkan terima kasih pada klub Liga 1 karena Pak Marji menyadari prosesnya. Tapi alangkah lebih baik, dan itu akan sangat bagus saya bilang, seorang pelatih menyatakan itu. Nggak ada yang berat dengan itu, tidak ada yang dirugikan, malah akan meninggikan derajatnya Sintayong menjadi seseorang yang besar. Kan ini nilai sepak bola, bukan soal basa-basi nggak perlu, bukan. Ini hal paling fundamental daripada membangun sepak bola dan olahraga. Harus tahu filosofinya. Baik. Ya, langsung saja silakan Coach Yassin ditanggapi. Ya enggak lah, kalau selama ini tidak ada Sintayong, selama ini selalu football family dijaga, silaturahmi bla bla bla. Sebagus apa sih timnas kita selama ini? Kan enggak. Prestasi kita kan bisa dibilang sangat jauh di bawah prestasi kita sekarang. Sekarang kita mau
silaturahmi ini itu dan lain-lain, atau kita mau berprestasi sebagai timnas? Yang bilang silaturahmi siapa? Silaturahmi. Kalau terlalu arogan untuk silaturahmi, bilang terima kasih. Pak Marji aja Loh, ini bisa. kan tidak sulit. Kalau kita mengapresiasi timnas ini, nggak perlu merendahkan timnas Itu sebelumnya. tugas Pak Itu Sumardi adalah insan sebagai, olahraga. Manajer. Yang Baru bilang Anda punya nilai-nilai olahraga kalau kan dari kita nggak situ. tahu. Enggak, nilai olahraga adalah di lapangan dan di belakang. Bukan berarti di belakang harus dipuji-puji terus. Dia harus tunjukkan di lapangan. Dia Tadi itu dibilang di-hire ini bukan untuk faktor Sinteyong mengangkat sendirian. timnas kita Itu firm agar di awal berprestasi. pembicaraan Dan terbukti mereka program ini. berprestasi sekarang. Sekarang Bahwa kita seolah-olah Anda butuh mengatakan klub semuanya liga. Oh ya, Sinteyong. for sure. Bahkan terima kasih pada klub pun tidak mau Anda. Tidak bersepakat dengan itu. Kalau seandainya Sintayong kurang komunikasi, mungkin saya bisa terima itu. Tapi bukan berarti sedikit-sedikit Apa beratnya harus bilang terima berterima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Titan Sulaiman. Kita harus Yang tahu sempat bahwa ditarik rem dan Sintayong berat memiliki dalam budaya yang kompetisi. berbeda. Sebentar, Bung Toel, kita dengarkan Nggak juga. bisa kita paksa Anda Sintayong bilang Anda untuk mengikuti dikit-dikit Liga berterima Indonesia, kasih. tapi Anda memperkecil, Betul. menyederhanakan ini. Baik. Bung Toel, Bung Coach Yassin. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Justru Anda saya tidak bilang, mengikuti Liga klub mungkin Indonesia. berbesar hati. Baik. Berkali-kali Nggak Anda perlu, mengatakan nggak perlu itu. saya ikutin Dan Liga kalimat Indonesia. Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh Ya, timnas. say thank you. Tanpa Baik, Sintayong sebentar. berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Oke, baik. Bung Toel sebentar, Coach Yassin kita tahan dulu. Pak Sumarji, silakan diberikan tanggapan terhadap apa masukan yang diharapkan oleh klub yang disuarakan oleh Bung Toel. Ya. Terima kasih. Saya terima kasih. Saya senang nih mendengar para pengamat ini, Bung Toel sama Coach Justin. Tapi begini ya, saya perlu sampaikan ini mungkin coba nanti di review kembali, karena kan jejak digital itu kan pasti ada. Jadi ketika kemarin kita mau berangkat, itu kan Coach Jin itu sudah mengucapkan terima kasih kepada para owner klub ya. Mungkin coba nanti dilihat kembali itu. Jejaknya pasti ada. Waktu itu sudah menyampaikan terima kasih kepada para owner klub yang sudah memberikan para pemainnya untuk mengikuti Piala Asia TC di Dubai. Coba nanti Bung Toel mungkin bisa nanti Bung dilihat Bung. Karena kemarin kebetulan saya ada di situ dan saya memang diskusi sama Coach Jin, dan saya perlu sampaikan sebenarnya di awal saya mau mengadakan Zoom meeting antar pelatih di Liga 1 dan Coach Jin. Waktu itu sebenarnya saya sudah jadwalkan, sehingga saya waktu itu hari Selasa jamnya jam 3. Tetapi karena sesuatu hal, maka akhirnya Zoom meeting itu kita tunda gitu. Nah, itu perlu saya sampaikan. Sebenarnya sih ini menurut saya sesuatu yang perlu dikomunikasikan saja, tidak perlu juga harus diperlebar berkaitan dengan soal ucapan terima kasih. Yang pasti Coach Jin sudah menyampaikan hal itu, dan saat sekarang ini kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi, kami sudah tidak berbicara soal itu dulu. Kami akan fokus ya mempersiapkan ke semifinal, dan insya Allah kita akan ke final. Setelah itu saya tentu akan ketua umum pasti akan berpikir menyiapkan waktu khusus untuk itulah. Saya yakin. Baik. Karena kan memang kemarin kami sudah punya rencana untuk itu. Baik. Jadi gak usah khawatir berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Baik, yang berikut itu ya tadi ya. Sepak bola selalu membuat kita seperti saudara. Bang Nurdiansyah, Coach Banur kalau kita punya panggilan akrab. Coach Banur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Puas melihat permainan? Pasti puas. Catatannya seperti apa? Ya, selama ini kan orang ragu dengan tim nasional kita, tetapi Sintayong dan para pemain membuktikan bahwa kita pantas memang untuk lolos ke semifinal nanti. Sekarang sudah lolos kan ke semifinal. Ya, artinya yang saya maksud selama ini orang pesimis kan. Pro kontra Sintayong, pro kontra naturalisasi. Sekarang sudah dibayar tuntas sama Sintayong dan mungkin pengurus PSSI bahwa kita berprestasi sekarang. Dan ini sejarah menurut saya, Bung Toel. Yang menjadi saya agak nggak enak, yang saya hadapin senior saya. Kalau dengan Bung Toel kita udah maksudnya tinggal adu-adu. Siap sparring di lapangan ya Pak? Jadi gini, sebenarnya masyarakat juga harus tahu, sekarang terjadi perubahan di sepak bola di seluruh dunia. Perubahan itulah yang tidak semua orang bisa menerima. Nah, kan naturalisasi ini yang disebut naturalisasi. Ini pengertiannya juga beda-beda. Pengertian yang sebagian saya tangkap sampai malam hari ini, termasuk dari judul yang kita buat malam hari ini, itu seakan-akan naturalisasi itu orang asing kita Indonesiakan. Maka itu terjadi di zaman Gonzales, pemain yang bermain di liga kita,
warga negara asing karena kita lihat bagus di Indonesia kan. Secara undang-undang dia boleh kalau dia sudah 5 tahun berada di negara tersebut. Nah, naturalisasi yang kami pegang dan kebetulan saya memulainya itu kita tidak memilih pemain asing, tapi anak-anak Indonesia yang telah berpergian ke luar negeri yang disebut diaspora itu kita ajak pulang kembali. Ternyata tidak mudah, nggak ada yang mau saat itu. Maka saya waktu itu terbang ke Belanda meyakinkan mereka. Nah, lalu timbul katakan, oh itu dibayar segala macam. No, tidak ada bayaran. Karena setahu saya, setiap pemain yang diaspora yang kami panggil, itu dia bermain di Indonesia, itu karena love, cintanya. Contoh, Sandy Walsh. Sandy Walsh itu diajak oleh Irlandia, dia menolak. Karena kakeknya berpesan satu hari, kamu harus pulang ke Indonesia, membela negara aku, kata kakek. Itulah yang terngiang pada diri dia, dan dia akhirnya memilih Indonesia. Walaupun cukup lama dia menunggu 4 tahun. Shane Patinama, orang tuanya meninggal muda karena tabrakan. Karena dia selalu dibawa nonton oleh orang tuanya, dia bilang satu hari kamu main untuk Indonesia apabila ada opportunity. Jordi Amat, ini orang yang pertama saya urus. Jordi Amat itu neneknya berpesan, kamu itu pangeran di Indonesia. Karena dia punya turunan kerajaan di Siau. Jadi kalau kamu main untuk Indonesia, itu kamu pasti diulukan dan bangga kami. Jadi orang mengatakan uangnya dari mana? Mereka adalah pemain profesional yang telah dibayar oleh klubnya. Secara hukum industri sepak bola, pemain yang bermain untuk timnas biasa harganya naik. Itu udah hukumnya. Maka mereka mengejar menjadi pemain timnas. Nah, pemain timnas itu kan kita harapkan pemain seorang yang terbaik yang ada di sepak bola, kualitas di atas rata-rata, membela negaranya, dan itu memenuhi syarat. Maka saya katakan tadi, kalau naturalisasi masih dipikir orang asing kita Indonesia kan, itu telah terjadi dulu Gonzales, mungkin ada apa, Beto segala macam. Ini anak Indonesia yang ada di luar negeri, contoh kayak anak saya besar di New York, masa dia nggak boleh pulang bela suatu hari? Kejam bener nih negara. Maaf, saya bukan kontra kepada naturalisasi, tetapi kita berbicara mengenai pola pembinaan sepak bola, ya itu yang utama. Naturalisasi itu kan apa namanya ad hoc, sementara, sasaran antara. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana membina usia muda di Indonesia ini untuk menjadi suatu hari pemain nasional yang unggul. Boleh saya itu bang ya? Sorry bang ya. Silakan, pembinaan ya bang. Jadi gini, pembinaan itu kan sudah terjadi. Mungkin ada salah cara membinanya. Ya, karena kita banyak kali SSB, ada 3.000 SSB seluruh Indonesia. Tapi itu kan nggak terbina dengan baik. Maka hari ini kita tidak menghasilkan produk yang bagus. Berbeda dengan Brazil. Brazil itu akhirnya memproduksi pemain yang begitu luar biasa. Akhirnya mereka melahirkan pemain-pemain yang baik. Maka kenapa lahir yang namanya sistem yang dibuat oleh FIFA lewat artikel 9 dan artikel 7? Karena membendung, kalau tidak di seluruh dunia pemain Brazil ya itu dibendung. Nah, kaitannya apa? Pemain yang sekarang membela timnas Brazil itu rata-rata tidak bermain di liga lokal. Ada di luar negeri. Hal sama dengan Belanda. Nah, hari ini kita juga kalau kita ambil perumpamaannya, ini anak diaspora bermain di luar, kita panggil. Tapi gini ya, sebelum terlalu lanjut, persentasenya juga masih belum tinggi-tinggi amat. Nah, saya setuju dengan abang, pembinaan harus nomor 1. Itu tanggung jawab federasi. Tetapi dengan ada pancingan sekarang kita berada di level yang seluruh bangsa hari ini bangga, termasuk tadi malam walaupun kita kalah dengan Uzbekistan, seluruh daerah yang kita lihat pejabat nggak pernah ada di bola atau udah poster di mana-mana. Banyak kan poster pejabatnya daripada pemainnya. Tutup semua pemainnya. Itu kan euforia yang timbul lewat tadi pemain yang digodok oleh STY, sorry ya Bung Toel, yang digodok oleh STY melahirkan yang namanya U23 yang bisa mengalahkan yang selama ini kita susah kali sentuh. Bung Toel. Polemik tentang naturalisasi sebetulnya ketika hukum dan undang-undang sudah menaunginya kita tidak berdebat soal itu. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang sepak bola. Naturalisasi dianggap sebagai apa? Akselerasi misalnya. Kita melihat akselerasi, naturalisasi. Jadi jangan bilang nggak ada yang dihasilkan SSB ataupun pembinaan, jangan. Karena nanti kita akan bicara tentang Witan, kita bicara tentang Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ilham, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Jangan bilang itu. Oke, satu itu akselerasi. Maka secara sepak bola, apalagi di posisi Bang Hasani yang sekarang walaupun Komdis ya sebetulnya mantan Exco Komdis. Ini kan kita bicara satu. Ketika kita bicara akselerasi, maka akan muncul pertanyaan sampai kapan? Seberapa banyak? Apa artinya kompetisi?
Kan begitu. Bagaimana pembinaan sepak bola atau football development? Sekarang masih sedikit Bang, tadi kata Bang Hasani, Bang Toel. Sebentar, itu pertanyaan yang akan muncul berbarengan dengan akselerasi itu. Dan itu harus dipikirkan oleh federasi, karena yang tanggung jawab membangun sepak bola federasi. Sekarang kalau kita mau lebih analisis, naturalisasi dalam konteks tim nasional membentuk atau membangun tim nasional? Jawaban saya membentuk. Karena dia shortcut, membentuk gitu. Jadi saya nggak bicara soal, karena hukumnya sudah ngatur kan, ada darah dan sebagainya. Jadi kita bukan itu yang kita diskusikan. Tetapi ini dampaknya buat sepak bola, atau ini bagaimana dengan kompetisi, apa artinya kompetisi. Karena itu nanti kan berbalik pada federasi. Federasi mengambil sebuah policy, kebijakan naturalisasi untuk mengakselerasi. Tapi kemudian juga akan pertanyaan, kompetisinya apa? Apa artinya kan begitu. Sekarang juga pertanyaannya kalau kita analisis dari naturalisasi yang terjadi, misalnya di era Iwan Bule kan 3 ya, kalau nggak salah. 3 plus 3. 3 itu misalnya Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot lah ya. Di era Erick Thohir, Sen Patinama masuk di era Erick Thohir deh, 2023. Elkan Bagot kan bukan naturalisasi. Iya, Elkan Bagot bukan naturalisasi. Maksudnya soal persennya lah. Saya hitung persennya. 3 di era Erick Thohir 8 nih. Plus hari ini terbaru Martin Paes kan begitu. Menjaga waktu. Naturalisasi ini ujungnya kalau berdasarkan undang-undang ya, sebelum kita agak jauh, itu dia menjadi pewarganegaraan, menjadi warga negara Indonesia kan? Dia melepas warga negara lain. Betul ya? Karena di harusnya karena di kita kan tidak mengenal dui kewarganegaraan. Jadi kita nggak boleh diam-diam tentang itu ya. Harus milih salah satu ya? Enggak, artinya orang kalau megang warga negara kita menjadi timnas kita gitu ya, kan di FIFA juga habis timnas senior nggak boleh lagi gitu. Nah itu dia harus melepas kalau dia warga negara lain. Di negara itu nggak ada masalah, mungkin ada yang dui kewarganegaraan. Itu mungkin yang dulu yang kenapa lama benar prosesnya. Waktu persoalan dokumen itu. Tapi kembali ke saya menjawab pertanyaan Bung Toel ya. Dijawab belum selesai. Dijawab dulu. Langsung ke Bung Toel lagi, langsung dijawab sini. Jadi kalau dikatakan naturalisasi ini tanda kutip membunuh kompetisi kita, saya malah lihat. Saya nggak bilang membunuh. Tanda kutip. Itu pertanyaan. Apa artinya? Kan akan muncul pertanyaan itu. Ya artinya untuk apa ada kompetisi dalam negeri kalau kita selalu melihat orang yang ada di luar negeri, ya kan? Saya melihat ini, orang yang ada di luar negeri selama hukumnya tadi ini kan akan memancing pemain yang ada di dalam negeri supaya karena dia mempunyai lawan sekarang. Contoh hari ini saya lihat dengan kehadiran Justin Hubner, dengan kehadiran Nathan, dengan kehadiran Jordi Amat segala macam, itu permainan Rido yang hasil produksi lokal itu sudah luar biasa. Ya, Witan, Marcelino, Asnawi, itu mereka sekarang bermain luar biasa. Nah makanya kita kemarin disajikan pertandingan. Bukan merasa tersisihkan ya Pak Hasan? Tidak. Makin termotivasi? Makin termotivasi. Bukan sebaliknya? Kalau sebaliknya mereka tidak mempunyai fight kayak gitu, nggak usah main di timnas. Pemain timnas ini harus ada fighting. Apa pertanyaan? Jadi saya pikir sebenarnya ini win-win. Jadi ada yang saling dirugikan. Didatangkan ke timnas buat memantik yang lainnya agar kualitasnya bisa menyampai mereka. Mengakselerasi tim nasional. Proses tim nasional, membangun tim nasional dimanapun, teori sepak bola dari bawah, lalu lewat kompetisi. Begitu teori sepak bola. Bangunnya adalah piramida, youth, elite club, national team di atas. Akselerasi di mana? Dari sini bukan. Naturalisasi dari sini datang. Akselerasi, suntikan, boosting, gitu. Ya kan? Bahwa manfaatnya bla 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 nanti meningkatkan, it's okay. Pertanyaannya yang nggak boleh kita lupa, kita harus bangun sepak bola Indonesia. Sekarang pelatih tim nasional Sinteyong, dia pelatih tim nasional Indonesia. Bukan pelatih tim nasional naturalisasi. Kita analisis. Naturalisasi kita analisis. Sejak tahun lalu lah yang gampang. Kan naturalisasi sudah masuk. Lawan Irak 5-1, kalah 5-1 di Basra. Naturalisasi ada nggak? Ada kan? 5 main situ. Jadi tidak jaminan ya Bung Toel? Ya, lawan Filipina 1-1. Maksud saya, bahkan event naturalisasi pun tidak akan bisa langsung mengubah situasi. Sebentar. Kapan berubahnya? Sebentar berubah. Naturalisasi itu membuahkan hasil ketika menang lawan Vietnam 1-0 di Piala Asia, menang 1-0 di kualifikasi Piala Asia, dan 3-0 di Hanoi. Di Hanoi begitu superior karena siapa? Kalau kita analisis lebih dalam lagi secara tenis, kehadiran Tom Hai dan Ragnar Okungmun. Jadi penambahan itu yang membuat sebuah boosting lagi. Gitu loh. Kemudian ini akan muncul pertanyaan kalau kita kritis. Tapi kita kritis, kemudian akan dicap, anti naturalisasi, anti STY, local pride, kan begitu. Serba salah ini, sepertinya yang Bung Toel. Karena saya tanya kan, sekarang pertanyaan dengan naturalisasi yang begitu signifikan, terutama Tom Hai, Ragnar, dan Jai Izes, yang bikin menang 3-0 di Hanoi. Pertanyaannya, kehebatan kita karena kualitas naturalisasi atau kecerdikan taktikal Sinteyong? Pertanyaan ini harus dijawab sama Bang Hasani, Bang Ege sesaat lagi. Kita harus tidak hanya dicatat. Enggak sih, gue lihat setelah gue melakukan interview dengan 5 pemain ini, ya gue asumsi 6 pemain plus Arhan, gue asumsi ya sebagian besar juga seperti yang mereka katakan, dan 6 pemain ini dalam 3 sesi yang berbeda, Marcelino, Hernando sama Shane
Haye sama Ivar, terus Arhan sendiri. Ini gue lihat yang mereka ungkapkan itu ya nggak jauh beda. Tapi tenang ya mereka di umur mereka ya, gitu. Ya sangat tenang. Arhan itu top profesional. Iya aku nonton kok. Nonton kan? Yang gue coba kulik-kulik dengan nggak, dia benar-benar top profesional. Begitu juga Marcelino. Speakingnya. Yang gue nggak nyangka itu Marcelino. Gue kira Marcelino anak muda masih ugal-ugalan, enggak. Marcelino itu gue bilang mentalnya udah top profesional. Hernando juga, Shane juga. Just very good. Nanti September semoga ada proyek lagi, interview pemain lagi. Makasih coach jawabnya. Tawa seperti mentalnya tidak terpukul sama sekali karena itu hal yang terlihat biasa baginya kita ada melawan lawan-lawan seperti itu. Ya iyalah, kita ini kan di pot 6. Kita di pot 6 itu bukan tanpa alasan. Artinya kalau kita mau bersaing di level Asia, ya kita harus bisa survive. Nah ini tugas Sintayong untuk menunjukkan apakah kita bisa masuk 4 besar. Nah kalau gue bilang sih bisa. Cuman ya nggak gampang. Memang di Asia itu levelnya nggak gampang. Karena kalau kita target kita masuk ke level dunia, kita harus lewatin fase ini. Fase Asia Tenggara lewat. Sekarang masuk ke fase Asia. Fase Asia harus kita lewatin untuk berapa tahun ke depan masuk ke level dunia. Masih jauh buat kita, tapi kita menuju ke sana. Iya, kalau di ASEAN kita udah rajanya lah ya. Sekarang semua udah kalah. Sama ya kita. Sekarang termasuk itulah. Iya di Asia pelan-pelan. Kayak kemarin kan posisi kita sekarang sebenarnya kayak di Piala Asia kan underdog. Ya kan. Sebenarnya tuh ya ada Jepang, Australia, Bahrain. Yang susah kayaknya Jepang sama Australia tuh. Yang lainnya susah banget. Saudi susah juga. Iya susah banget. But that's okay. Yang kita incer kan rank 4. Jadi kita bisa menang lawan Bahrain sama Cina. Tapi kalau tanggapan coach ini pasti kan lah kita mikirnya oh ada China sama Bahrain kita bisa curi poin di situ. Tapi yang lain juga pasti mikir gitu sama kita. Sama. Ya kan ada Indonesia kita curi poin aja. Iya betul. Nah itu gimana tuh coach? Ya harus tunjukkan aja. Kan ujungnya di lapangan. Jadi gue rasa juga nggak perlu terlalu banyak teori ini itu dan lain-lain. Karena Sintayong dan kita juga nggak tahu sikon pemain menjelang September. Apakah semua fit? Apakah ada yang cedera? Nggak bisa main masalah ini itu dan lain-lain. Iya kan? Tapi kalau kita tampil full tim harusnya kita bisa. Cuman 2 pertandingan pertama kan berat. Iya. Ketemu Jepang dulu ya. Bahrain juga. Away, terus Arab Saudi di kandang. Away, terus kedua Australia. Ya. Nah, ini kan dua yang cukup berat. But that's okay. Kita harus lewatin itu semua. Menjadi percobaan sejauh mana level kita sekarang. Iya, kan kemarinan juga kayaknya kalau secara mental ya coachnya tuh kayak Coach Sin tuh udah biasa banget. Yang dia selain pasti di atas lapangan kan coach. Nah pasti ada tambahan pemain lagi nggak sih coach? Udah desas-desusnya gimana sih? Pasti udah, pasti akan. Iya. Tapi siapa kita nggak tahu. Yang gue 2-3 pemain mungkin. Yang gue dengar Max Hilsers akan gabung. Ole Romani itu benar nggak sih? Ole Romani akan gabung ya, gue nggak tahu lagi siapa. Kita tunggu aja. We'll see. Mereka kita beri kepercayaan kepada Sintayong, dia yang tahu pemain apa yang dia butuhkan. Kita lihat. Gimana kalau waktu Koci pernah jadi coach gitu lawan sesulit ini gitu yang orang-orang bilang aduh bisa nggak ya persentasenya di bawah 50% segala macam mental kayak apa yang harus ditularin ke pemain karena kan yang ujung tombaknya lagi-lagi yang di atas lapangan yang bekerja. Menularin mental itu nggak segampang itu. Mental itu dibentuk dari kecil. Kalau justru gue suka ketemu tim-tim berat karena di situ kita belajar. Level kita memang bukan ke situ, tapi kita belajar. Nah yang susah itu ya merubah mindset, merubah mental bahwa walaupun lu di atas kertas kurang, tapi harus bisa ngelawan. Contoh kayak Turki kemarin lah, di atas kertas di bawah Austria, mereka ngelawan bisa menang. Swiss yang ngalahin Italia, Georgia ngalahin Portugal, itu semua bisa terjadi dalam sepak bola. Tapi kembali mindset itu penting sekali. Dan tim Sintayong, gue yakin akan melakukan itu, memburu itu. Tapi sejauh mana kita nggak tahu. By the way, coach ini kan baru perpanjang 3 tahun, targetnya selama 3 tahun ini ada baru lagi apa gitu kabarnya? Masuk ke 100 besar. Which is untuk gue 3 tahun ke depan 100 besar cukup realistis. Iya sekarang 134. Masuk 100 besar. Nah, kalau ngelihat apa sih yang harus ditambahin dari seorang Sintayong atau diubah gitu dari untuk selama dia bekerja untuk timnas itu apa, coach? Kalau dari coach? Yang harus dirubah dari Sintayong. Akan lebih gampang, akan lebih dekat kalau dia bisa bahasa Indonesia. Tapi kayak katanya dia janji mau belajar bahasa Indonesia. Lebih dekat aja kalau dia bisa belajar Indonesia. Ini nggak bisa belajar bahasa Indonesia, belum bisa bahasa Indonesia aja sebagus ini coach. Iya. Jadi untuk gue secara non teknis dan faktor non teknis itu penting dalam sepak bola, dalam semua olahraga. Kalau dia menguasai bahasa Indonesia akan lebih gampang berkomunikasi, akan lebih dekat lah. Karena ngomong lewat translator still beda. Iya ya. Bukannya JJ dipecat, enggak. Pasti tetap butuh.
Cuman dia harus bisa berusaha mengerti budayanya, mengerti karakter, lebih mengerti, bukan tapi lebih mengerti karakter daripada sekarang. Dan gue rasa itu sangat membantu. Waktu kita ketemu Aussie kan belum ada Haye, belum ada Jai Jazz gitu, itu kan pengaruh banget nih, mereka juga pasti ngeliat banget lah, ya kan Coach? Dan nanti kan akan bertambah terus, jadi bagus lah. Nah bertambahnya itu kemungkinan diaspora atau dari Liga 1? Diaspora. Oke. Karena memang terbukti pada saat ini diaspora lebih bagus, sesimpel itu. Tapi mungkin nanti 3 tahun mendatang. Oh ya, berapa tahun ke depan gua harap lebih yang pemain Liga 1 yang diberi kesempatan bisa menyamai kayak Rizky Ridho lah, contohnya. Nah kemarin Coach kan sempat ketemu Marcelino, sempat ketemu Haye. Itu kalau itu kan kemarin tuh sebelum drawing. Tapi kalau melihat personal mereka, apalagi Coach kan nggak bisa banget ngelihat karakter personal orang tuh. Mereka gimana nih? Kalau aku kan udah positif nih kata Coach. Gue rasa sekarang mereka dalam posisi yang sangat kondusif, sangat positif internal. Jadi kalau ada orang haters atau orang benci, dengki, ingin merusak suasana internal, nggak akan berhasil. Karena mereka udah solid banget di dalam. Bahkan gue tanya, salah satu kunci untuk meningkatkan kesolidan secara internal adalah komunikasi. Komunikasi lewat bahasa di mana mereka bisa saling berinteraksi. Gue tanya, berapa pemain Liga 1 yang bisa bahasa Inggris? Hampir semua. Dan pemain diaspora pun mengatakan ke gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi gonjang-ganjing di luar itu nggak mereka merasakan. Jadi di dalam itu solid banget. Mereka benar-benar mingle. Jadi nggak akan ada celah untuk bisa merusak internal ini, which is good. Dan itu berkat Sintayong. Iya. Wah, tapi kalau cowok emang kebanyakan gitu kan, Coach, kayak gampang dekat, brother talks gitu. Enggak juga kalau di Belanda ya. Tapi nggak apa-apa, dia udah lolos. Kalau Belanda iya, kalau lokal enggak. Iya. Enggak, ini orang Indonesia itu kan banyak bapernya, egonya. Tapi gue lihat di pemain timnas ini enggak, ini profesional semua. Yang baper-baper itu gue rasakan disingkirkan sama Sintayong. Oh kelihatan ya, dari gaya main juga udah kelihatan kalau orang baperan gitu. Di gue nggak ngeliat ada yang baper. Gue interview beberapa pemain, mereka oke banget, profesional banget, which is good. Nah, sokongan dari PSSI sendiri kalau buat untuk kualifikasi selanjutnya di September nanti itu harus apa? Itu PSSI harus memberikan yang dibutuhkan tim, contoh uji coba. Susah tuh. Ya, memang susah. Jadwalnya padat kan. Iya. Kalau enggak, karena jadwal padat, gue rasa sedikit celah untuk melakukan uji coba. Ya, mau nggak mau harus diberikan, ya seperti sekarang lah, fasilitas latihan, fasilitas foto. Sekarang kan mereka nginep di Fairmont terus. Iya. Which is good. Tapi mereka udah bisa bareng-bareng terus ya, Coach ya? Udah nggak ada jadwal sampai, atau gimana sih? Nggak, Agustus kan mulai lagi. Mainnya kan September. Nanti kan ada FIFA Agenda. FIFA Agenda itu waktunya mepet cuma beberapa hari. Jadi yang dari luar-luar semua datang ke sini, latihan 1, 2, 3 hari, langsung tanding. Sangat mepet. Nah, di waktu itu Sintayong harus bisa menyulap pemain ini untuk menjadi satu. Nggak gampang. Ini kapan? Martin Paes udah pasti bisa main ya, Coach? Belum? Setahu gue belum. Kan? Belum. Tapi udah WNI. Ya udah WNI. Cuma masih proses. Ya. Tapi September udah bisa kali, Coach? Semoga. Karena itu paling penting juga tuh. Semoga. Kita nggak tahu.